Saya mulai share screen ya. Oke, kemarin sekilas ya kita sudah sampai pada membuat to-do list, kemudian ada form ya untuk create dan update to-do. Nah, ternyata kemarin masalahnya memang benar dari koneksi internet ya. Jadi datanya tidak bisa didapatkan dari server karena ada masalah dengan koneksi internetnya. Nah, sekarang saya sudah coba di koneksi yang lain dan ternyata sudah berhasil ya. Kemarin kita mencoba di halaman home ini kan menampilkan data yang sudah tersimpan di Firestore ya, di Firestore ya, di Cloud Firestore. Ntar saya coba cek dulu. Cloud. Firestore, kemudian di sini ada to-dos ya. Di sini udah ada 4 to-dos ya. Kita tambahkan dengan user ID yang terautentikasi. Ada satu user ya di sini. Ini ID-nya. Jadi nanti belongs to ini ya. Data yang di-create dari to-do ini jadi milik user yang terautentikasi gitu. Makanya di sini ada query di sini where user ID sama dengan user UID kayak gitu. Di mana user UID ini kita dapat dari Firebase Auth ya, yang sudah pernah kita bikin. Dan nah ini kita coba create ya. Ini kita sudah nge-query get, ini only get once ya, jadi nggak nge-listen update. Jadi masalahnya ini kalau misalkan kita create di sini baru misalkan ya, misalkan titel 5 ya, deskripsi 5. Oke, ini kayaknya kurang enak dipandang ya. Kita coba hapus aja untuk icon yang di deskripsi ya. Nah gitu. Coba kita create ya. Nah, ketika create itu berhasil, coba lihat di database ya. Harusnya udah nambah tuh. Ini jadi 5 data ya. Oke. Nah, tapi masalahnya di sini kenapa nggak update ya? Nah, itu. Jadi kita akan coba manfaatkan fitur real time-nya si Firestore. Jadi Firestore itu salah satu keunggulannya dia punya fitur real time update ya. Jadi sinkron antara server, antara device, itu semuanya data bisa sinkron kayak gitu. Nah, di Firestore itu untuk listen update kita bisa menggunakan kayak ini get ya. Ini get itu untuk only once ya. Only apa namanya? Satu kali aja gitu. Nah, kita bisa ganti ininya dengan on snapshot kayak gitu. Oke. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bisa masukkan ke variabel ya. Nanti soalnya harus butuh clean up karena ini bikin listener. Jadi untuk memastikan bahwa ketika nanti si halaman ini unmount dari screen, si listenernya hilang kayak gitu. Kita di clean up functionnya kita tambahin snapshot kayak gitu. Oke, coba ya kita lihat. Nah kan, coba ya kita tambahin lagi datanya. Titel 6 misalkan, deskripsi 6. Lihat. Nah, jadi nambahkan ya automatically. Listen ke update ke Firestore-nya. Nah ini
belum order apa namanya, belum diurutkan ya karena kita tidak mengurutkannya kayak gitu. Nah, di Firestore juga kita bisa mengurutkan, misalkan kita ingin nampilin yang di-create di apa, yang baru di-create itu posisinya paling atas. Kalau ini kan kayak random gitu kan. Itu kita bisa tambahin order by ya. Order by, kita kan ada field-nya apa. Kalau misalkan by update atau by created gitu ya. Kita lihat di sini di apa, di dokumennya. Waktu kita nge-create itu kan kita nyentumin updated sama created at ya untuk timestamp-nya waktu server ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk sorting biar si yang terbaru itu ada di atas. Nah, itu caranya bisa dengan menambahkan order. Kita pakai yang created at aja ya. Nah, ini descending atau ascending. Kalau descending itu yang terbaru dulu, kalau ascending itu dari yang lama ke yang terbaru. Oke. Nah, descending. Oke. Nah, ini bakal ada error ya. Kenapa? Karena si snapshot-nya ini, nah kalau kita apa namanya, dia masuknya compound query. Jadi si Firestore itu kalau kita nge-query beda field kayak gini, ada user ID, ada created at. Nah, itu kita harus bikin apa namanya, indeks namanya. Indeks ya. Ya, ntar kita coba ini di komen dulu. Coba ini kalau kita get ya, biar kelihatan errornya. Nah, jadi the query requires an index. You can create it by follow apa dengan buka ini ya, dengan buka link. Jadi enaknya itu, jadi kalau misalkan kita nge-query dan indeksnya belum kebikin, nanti si Firestore tuh nyuruh untuk bikin indeksnya. Jadi kita tinggal buka aja di sini untuk create index. Oke. Nah, kan ini descending-nya. Oke, need creation. Oke, kita tunggu ya. Oke, sambil nunggu create index. Kita akan lanjut dulu ke yang form ya, yang formulir. Jadi ini kita komen dulu aja. Nah, yang formulir kan ini create udah ya. Sekarang gimana kalau kita mau update salah satu data ya, salah satu dokumen. Contohnya kita ingin update list yang ini, misalkan ya titel 1. Ini kan udah ya, kalau kita di form dilihat di sini udah masuk ke root ya datanya. Nah, itu ini kita ingin update ya, update di sini. Kalau kita klik update, ini masih bakal nge-create dokumen baru. Jadi kita harus tambahin conditional di sini untuk memastikan bahwa modenya itu update ya. Kalau update, kita nge-update data atau dokumen yang existing, yang udah ada ya, based on dokumen ID yang dari dokumen tersebut. Dokumennya kita cek ya, dengan caranya dengan ini ya, if root. Kan itu kita waktu klik edit itu minggu kemarin kita
kita udah nambahin root ya di params. Modenya create, kalau create, nah ini kalau create ini ya, kalau create kita create data. Nah kalau update, nah nggak ada mode lain ya, jadi kita langsung else aja. Jadi kalau ada mode-mode yang lain bisa pakai else if ya, mode yang lain kayak gitu. Nah itu dari sini ya kita bikin apa namanya Firestore reference ke dokumen collection to-dos. Nah kemudian dokumennya, nah ini dokumennya isi dengan dokumen ID dari params ya. Dan dari sini kemarin kan di sini kita ngepas parameternya dalam item ya, item. Jadi ada ID ya, item ID. Nah jadi di sini kita tambahkan root, dari root ya, params, kemudian item ID. Nah itu ID dokumen. Kemudian kita bisa ada berapa metode ya, update atau set ya. Saya biasanya sukanya pakai set. Kalau set itu dia kalau dokumennya belum ada, dia otomatis nge-create ya dokumen. Ini kita tambahin merge ya, merge. Jadi nanti data yang diupdate-nya di merge dengan data yang udah ada di dokumen tersebut. Oke. Kita tunggu dulu. Ini di WordWrap ya, lihat kelihatan. Nah, gitu. Oke. Kita masukkan title dengan user UID. Kemudian title yang baru ya, sama description, sama updated ad. Jadi updated ad-nya kita update ya. Kalau created ad-nya nggak usah, karena kan created ad itu pas pertama kali dibuat aja. Nah, kalau updated ad kita catat juga waktu update-nya. Gitu. Oke. Nah, udah ya. Coba ya, kita update. Nah, berubah ya. Kita cek dari database. Udah masuk juga ya ke database. Nah, kita lihat indeksisnya. Oh, udah ya. Indeksisnya udah di enable. Jadi kita bisa balik lagi ke halaman home. Tadi yang update udah. Kita balik lagi ke halaman home ya. Kita ingin order ya, order by created ad, descending. Nah kan jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi udah diurutkan berdasarkan waktu dibuatnya ya. Jadi yang paling baru di atas, yang paling lama di bawah. Kita kalau mau yang paling lama di atas juga tinggal ganti jadi ascending ya. Sorry. Oke, kalau untuk ascending kita harus bikin indeks lagi. Jadi kita descending aja ya. Nanti harus bikin, ini descending ya, nanti harus bikin indeks lagi untuk ascending. Kalau mau ya nanti bisa dipraktekkan sama kalian. Oke, ini create udah. Kita coba create lagi ya. Titel 7 misalkan, deskripsi 7. Create. Nah, ini kan posisinya paling atas. Nah, sekarang tinggal delete ya. Delete. Oh enggak, sekarang saya akan kasih tahu cara yang cepatnya. Ini kan kayak gini kan jadi boilerplate ya, jadi panjang kodenya.
Sedangkan kita waktu itu udah install satu helpers atau hooks yang bisa kita gunakan untuk ini ya, untuk mengakses Firestore atau Firebase service lain seperti authentication. Nah, ini React Firebase hooks kayak gitu namanya. Jadi kita bisa ganti, sebenarnya di dalamnya isinya kayak gini, kayak gitu ya. Cuma untuk lebih apa namanya, lebih simpel, kita bisa tinggal panggil aja. Nanti ada use Firebase, sorry, use coba kita import dulu ya di Fire. Nah ini ya, ini kan untuk yang out-nya, ini untuk yang ini Firestore ya, Firestore. Nah ini kita bisa use collection data. Nah, use collection data. Nah, query-nya ini tinggal ini jadi query aja. Di sini kita bikin query ya. Kita masukkan ke sini query, kemudian ini ada optionnya, ID field-nya. ID field-nya itu yang ini nih, ID ya, ID. Kemudian ini pakai array destructuring. Jadi responsnya dari hook ini dia bentuknya array deh. Dan kita bisa destructuring dan memasukkannya ke variabel lokal di sini. Contohnya data ya di sini. Kemudian yang array indeks yang keduanya itu adalah loading. Nah, ini data yang ini kita hapus, kita komen ya. Nah, kemudian yang use effect yang ini juga kita hapus. Kita simpan. Nah, sama aja ya resultnya. Bandingkan membuat ini dengan ngebuat yang use effect ini ya. Jadi di dalamnya sebenarnya isinya kayak gini, cuma dengan tadi ya, dengan hooks yang udah dibikin ini jadi lebih simple dan mudah. Jadi kita bisa hapus yang ini ya. Dan di sini ada state loading juga ya. Saya tadi lupa nggak nampilin loading juga di home. Jadi ketika si datanya masih di load dari server itu ada state loading, dan biasanya kan kalau lagi loading yang ditampilkan bukan plat listnya gitu kan, tapi page holder kah atau misalkan loading gitu ya, loading state-nya gitu ya, atau loading indikator. Nah ini bisa pakai conditional rendering ya, yang di sini kita bisa tambahin activity indikator misalkan ya, dari React Native Paper contohnya ya. Jadi nanti kalau datanya baru dibuka, aplikasinya baru dibuka, nanti muncul loading kayak gitu. Nah, si activity indikator ini kita bisa diurep di view ya. Untuk contohnya untuk nampilin kita tinggal dibalik dulu aja loadingnya. Jadi, nah itu kan muncul. Kita bisa tambahin style aja biar dia posisinya ada di tengah lah ya. Oke, justify content center, align items center. Nah, itu ya.
Ya sebenarnya ada juga yang biasanya kalau kayak di Tokopedia gitu kan muncul kayak placeholder dari ininya ya. Sebenarnya bisa kalian pakai namanya React Native placeholder. Nah, yang kayak gini-gini kan ya, skeleton placeholder gitu ya. Jadi bentuk kontennya seperti apa, dia dibikin placeholder seperti ini. Layoutnya kayak gitu ya. Ini bisa juga dipakai kayak gitu. Cuma untuk sekarang kita simpel aja loading kayak gini ya. Oke, ini kita balikin lagi state-nya. Oke, udah ya. Jadi use effect yang panjang tadi sama si hooks itu jadi simple. Ini sebenarnya kalau kita bongkar dalamnya mirip-mirip kayak yang tadi ya isinya. Dan dia udah ada state untuk loadingnya juga ya. Kita nggak usah bikin manual state loading. Oke, lanjut dulu. Kita tadi kan create udah, read udah, update juga udah ya. Lanjut delete berarti ya sekarang. Delete-nya, jadi ketika diklik ini, kita akan delete data dari Firestore berdasarkan data yang dipilih ya. Oke, ini ya button delete-nya kita tambahin handler untuk delete ya. Kita bisa bikin closure ya di sini, function. Kita bikin dulu deh di sini handle delete ya. Sorry. Delete. Nah ini delete-nya item keberapa, terus nah, ini handle delete di sini. Nah untuk memastikan tahu kita itemnya akan delete yang mana, kita pas ke sini ya. Ini jadi seperti ini. Nah biasanya untuk delete itu kita ada warning dulu ya ke user, misalkan Anda yakin gitu ingin menghapus item ini atau enggak gitu kan. Karena kan menghapus itu apa namanya, salah satu action yang harus kita pastikan bahwa bukan accidentally keklik gitu ya. Ketika klik ini ternyata langsung kehapus gitu ya. Makanya kita tambahin confirm dulu ke user apakah kamu yakin gitu ya ingin menghapus si itemnya. Nah itu kita bisa pakai alertnya React Native ya. Di React Native itu ada ini ya, ada alert namanya. Nah ini API-nya ini, jadi kalian bisa apa, pilih apa namanya, baca dokumentasi ya untuk properti apa atau metode apa yang ada. Nah kita akan pakai yang ini. Itu dari React Native ya, alert. Kemudian di sini ya. Nah,
misalkan konfirmasi gitu ya. Nah, ketika yes, ini bisa apa namanya? Kalau untuk cancel mungkin enggak ya, nggak ada nggak ada handlernya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau bisa mau nambahin handler juga bisa. Tapi ketika yes-nya diklik, kita bisa delete ya. Si item kita panggil ya white tire store, collection-nya to do ya, to do's. Oh sorry, ini bisa asinkronus juga kok, async white. Kemudian dokumennya, dokumen dari sini ya, yang item ini yang terpilih, dan delete ya, cuma gitu aja. Handle delete, coba ya kita delete yang ketujuh ya, sorry. Oh sorry, ini bukan on click, on press ya. On click itu kalau di web ya biasanya, kalau di mobile tuh on press. Karena kan yang digunakannya dia touch screen ya. Jadi maksudnya kalau on click kan ada mouse, ada pointernya gitu ya. Tapi kalau di mobile itu kan kita touch screen handphonenya ya. Jadi ditekan gitu ya. Nah, kita delete. Nah, kan kehapus ya. Kita cek juga di database sudah terhapus. Tadi nomor berapa? 7 ya. Sorry. Oh ya, baru. Udah kehapus barusan. Oke. Nah, ini ada masalah ya di form. Kita lanjut ya. Ini delete udah. Ini hapus aja karena nggak dipakai. Jadi si formulir itu dia kan nerima input dari user ya. Tapi kadang user juga accidentally gitu create tanpa input dulu datanya gitu. Jadi kita harus pastikan si apa yang diinput oleh user itu divalidasi dulu gitu ya. Kalau ini create, nah ini bakal error karena nggak error sih. Jadi titelnya nggak ada gitu, deskripsinya nggak ada, dan itu nggak boleh ya. Jadi kita pastikan bahwa titel dan deskripsi itu selalu diisi sama user. Nah itu kita akan tambahkan proses validasi di sini. Di form ya, di form ini ada text inputnya. Kita bikin validasi sebelum di submit kayak gitu. Nah kita bisa bikin namanya function baru ya, validate. Dan kita bikin
set untuk nyimpen errornya ya. Jadi kalau ada error, kita nggak akan ngirim dulu ke server gitu, tapi kita validasi dulu gitu. Kita tampilkan dulu errornya apa kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ya di React Native Paper. Oke, kita lihat ya di komponen. Ini loading ya internetnya. Oke, mungkin sambil nunggu lanjut dulu di sini ya. Kita bikin step dulu deh untuk error ya. Sorry. Jangan di sini. Errors. Kita bikin objek aja ya. Nanti yang akan nampung semua error. Sini kita bikin ya errors. Oke. Kita validate dari title dulu ya. Title kalau nggak ada, kita tambahkan error untuk title. Misalkan title is required. Ya. Terus kalau misalkan kita ingin titelnya minimal misalkan berapa karakter ya, 3 karakter gitu ya. Kita tinggal tambahin juga sih di sini. If title length kurang dari sama dengan 3 kan. So, title must be at least 4 karakter gitu ya. Oke, itu untuk yang description sekarang ya. Description juga kalau nggak ada, dia tambahin error ya. Ranknya misalkan ya kalau yang ini minimal 8 gitu ya. Ini contoh aja ya, sebenarnya bisa disesuaikan dengan dari requirement.
Nah, ini return new errors. Jadi nanti di sini kita validasi dulu ya, find error, validate ya, validate. Nah, if di sini check values, find error, sum dari value-nya itu tidak sama dengan string kosong ya. Coba kita konsol dulu di sini. Find errors. Oke, kita lihat ya. Oke, lihat. Nah, ini ada ya, errornya muncul ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada, berarti ini kita set error ya, set errors dengan error yang kita temukan. Nah, di sini yang submitnya itu hanya disubmit ketika nggak ada error. Oke. Nah, si text input ini dia punya field namanya error ya. Jadi kalau error dia bakal merubah stylenya jadi error. Jadi kalau ada error, title, sorry, kita coba ya, create. Nah, itu kan merah ya. Jadi ada validasi. Nah, itu message-nya kita bisa tampilkan juga ya. Kita tambahin helper text di sini. Helper text. Nah, ini ada parameter apa aja di sini. Kita coba lihat dulu ya. Helper text dari ini ada tipe ya, sorry. Type error. Kan varian tapi type ya. Type-nya error. Visible kalau ada error ya. Kalau nggak ada error jangan. Oke, kita lihat ya.
back dulu, create. Nah, coba ya kita titelnya. Oh, titel mesti, sorry, itu ada, ya ini nih, description, length. Oke. Oh, ini harusnya description. Oke. Nah, nah ini biar hilang apa si errornya ketika orang nge-create atau nge-type, kita bisa tambahin di handle change ya. Di sini bisa kita set errornya. Hmm, ya. Oke, ini sorry. Lihat. Nah, ini kan agak loading ya. Kalau kita lihat, kita di sini navigation home. Coba ya kita cek di sini. Kita tambahin lagi ya ke 8 misalkan. Backbeat. Nah, itu cepat ya. Tapi kadang kalau internetnya lama itu agak loading gitu. Jadi kita biasanya ngasih tahu user bahwa ini memang lagi in progress gitu. Takutnya kan kalau nggak ada indikator apapun itu user suka bingung ini teh gimana gitu, nge-freeze kah atau lagi proses. Jadi biasanya juga di create atau update itu kita bisa tambahin step ya untuk loadingnya ya. Kita bisa bikin start loading. Ini contohnya ya. Ini kalau loading, kita set loading. Lalu sampai sini kita set loading. Pause. Kita satu deskripsi. Sorry. 9 misalkan ya. 9.
Biasanya itu yang di disable itu ini ya, inputnya nggak bisa diedit lagi ya. Ketika loading, pastikan input nggak bisa diedit, ya disable. Kemudian button juga nggak bisa diklik-klik, jadi nanti takutnya ketika loading, masih loading tapi dia create-nya nekannya banyak gitu, jadi nanti yang ke-create-nya banyak juga gitu ya. Jadi kita bisa akalin dengan nambahin loading state ya. Jadi kita disable buttonnya kalau dia masih loading. Terus pastikan juga di handle di sini. Jadi kalau loading, skip ya, return false. Ini untuk skip ya. Coba ya kita 8, kita bikin ya. Lagi 9, deskripsi 9. Lihat. Nah, itu karena cepat ya. Tapi tadi terlihat ya kalau mungkin kalau cepat internetnya nggak akan terlalu terlihatan, tapi kalau internetnya lagi muter lagi lama itu ini berguna sekali ya. Tadi untuk mencegah user untuk menginput atau mengubah data ketika sedang nge-create ke database gitu ya, dan juga mencegah multiple submit. Jadi kadang kan orang nekan berapa kali gitu si tabel create ini. Jadi kayak tadi jadi muncul banyak kan ya. Nah, itu bisa diakalin dengan state ya, loading atau submitting mungkin ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Untuk demo to do udah sampai sini ya, jadi hanya basic saja. Sebenarnya aplikasi apapun sebenarnya cuma nge-read ya, nampilin data gitu, kemudian ngedit data, ngapus data gitu ya, atau nge-create data. Ya walaupun nanti di back end-nya sebenarnya prosesnya ya mungkin bisa jelimet ya, atau bisa kompleks gitu. Cuma ya gitu, tantangannya kalian bagaimana bikin user interface yang mudah juga digunakan gitu ya. Tapi kalau secara logik codingan itu ya mungkin ada ya, kayak kalau ini kan cuma form biasa, mungkin nanti bagaimana cara ngakses kamera kayak gitu ya. Nah, atau akses misalkan apa namanya sensor-sensor lain gitu di mikrofon gitu ya. Jadi nanti misalkan jadi di ini ada rekam audio gitu ya, itu juga bisa kayak gitu dilakukan. Nah, kalau untuk basic RUD udah sampai di sini kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, dari kalian, ada yang ditanyakan dulu enggak? Ini nanti saya push ya. Oke. Codingannya ada di, kalian bisa cek di GitHub ya. GitHub.
Sorry, itu oke, Git yang mana ya? Kita cek dulu remote mimpi. Oh, di GitLab ternyata ya. Oh, ini di sini ya. Untuk codingannya kalian bisa akses di GitLab, PPAM, Expo Project. Saya kirim tulisin aja di Adonex kali ya. Di kelas paralel. Oke, ada yang bertanya ternyata ya. Kalau di Firestore, sorry, cancel. Kalau di Firestore bisa store image juga? Jawabannya tidak. Jadi Firestore itu bukan untuk nyimpen binary data ya, tapi untuk nyimpen data yang terstruktur ya. Kalau kayak image itu kan kalau di cloud itu disebutnya dia objek ya. Jadi pakainya itu object storage. Jadi kalau di AWS contohnya ya, dia ada S3 ya, ada AWS S3 gitu ya, cloud storage. Kalau di Firebase atau di Google Cloud itu ada Google Cloud Storage namanya. Nah, Google Cloud Storage ini eh, yang akan menyimpan data-data objek seperti file ya, gambar gitu ya, video, audio dan lain sebagainya. Ini di Firebase juga ada ya. Kita tinggal, nah ini storage, kita bisa tinggal pakai saja get started. Nah ini kita harus pilih juga test mode aja ya. Next, location-nya di Jakarta. Jadi nanti gambar kalian simpan di sini kayak gitu. Ini dan sebenarnya mungkin ya di Firestore juga kalian bisa nyimpen file dalam bentuk base64 gitu ya. Cuma kan base64 itu besar eh, dan besar ukurannya. Jadi kalau base64 itu kan si dokumen Firestore itu dia punya limitasi. Satu dokumen itu dia hanya bisa nyimpen sampai berapa KB gitu, kilobyte. Bentar ya. Firestore limitation. Jadi maksimum size for a dokumennya itu cuma 1 MB gitu. Dan sedangkan kan kalau kita punya gambarnya yang di bawah 1 MB mungkin nggak apa-apa gitu, kita simpan dalam base 64 gitu. Cuma bukan best practice kayak gitu. Jadi sebenarnya dokumen itu nggak cocok untuk nyimpan apa namanya file kayak gitu. Karena tadi limitasi dan juga sebaiknya setiap dokumen ini jangan nyampe limit ini juga gitu, karena nanti bakal berpengaruh terhadap performance dari query-nya kayak gitu, dari query si Firestore-nya. Dan sebaiknya ya kita desain dokumen itu selight mungkin data-data yang dibutuhkan saja gitu. Kalau misalkan datanya besar kayak gambar, sebaiknya disimpan di storage. Walaupun misalkan kita bisa simpan dalam bentuk base64. Bukan peruntukannya gitu sih. Jadi best practice-nya dimanapun ya, kalau kalian mungkin nanti
Ya seperti Tokopedia atau Traveloka juga pasti mereka pakainya object storage gitu untuk nyimpen gambar itu. Object storage itu ya kalau di AWS tadi ada S3, kalau di Azure mungkin ada Azure Storage juga kayaknya. Kalau di GCP ada Cloud Storage, termasuk di Firebase juga namanya sama, Cloud Storage. Oke, kalau di sini kalian udah bisa pakai Git semua, udah belajar Git? Kalau nge-clone mungkin nge-download bisa ya, tapi untuk flow-nya perlu nggak kita tambahin materi untuk Git ini gitu ya? Karena penting juga di Scrum juga penting ya Git apa flow-nya kayak gitu. Recording Meet insya Allah di-upload ke YouTube ya seperti biasa. Oke. Ini udah public ya, bisa dibuka secara publik. Nah, yang gambar nah di sini juga udah ada ya cloud storage, tinggal pakai aja, tinggal install kalau mau. Mungkin kita bisa tambahin ya si to-do itu nanti di create-nya itu kita ngambil file gitu ya dari file manager, terus kita upload gitu ya ke Google Cloud Storage gitu ya. Nah ini untuk file picker itu ada di Expo ya. Sorry, bukan yang ini. Contohnya misalkan ini ya, image picker, kita bisa pakai ini ya, Expo image picker untuk ngambil gambar contohnya ya dari file kita ya. Hmm.
Bentar, saya biasanya pakai file manager untuk yang bukan hanya gambar doang juga ada ya. Saya cek dulu, lupa lagi pakainya apa, bentar. Media library ya. Nah ini pakai ini aja ya. Kita pakai image picker dan ini harus diinstal di Expo, dan karena ini dia ada native dependency, mau gak mau kita harus nge-build ulang ya, apa namanya, si development build-nya kayak gitu. Karena kalau kita jalanin, dia native dependency-nya belum ada gitu. Oke, jadi kita harus tambahin apa namanya, harus build ya dev client untuk Expo image picker ya. Itu tinggal run aja seperti ini. Jadi ingat dicatat ya. Jadi kalau setiap kalian nambahin modul gitu ya, atau ini contohnya library ya, modul untuk apa namanya, image picker, dan si modul tersebut ternyata ada native dependency, dulu di awal kita sudah sudah pernah dijelaskan kalau yang ada native dependency itu biasanya dia ada folder ininya, Android dan iOS gitu. Jadi kalau nggak ada, itu aman, jadi kalian nggak usah nge-build ulang seperti ini ya. Tapi kalau ada itu ya kita harus build ulang si dev client yang dipakai. Oke, sorry, ini tadi kelewat nih. Harusnya kita tambahin ini dulu nih.
pluginnya ya, config. Di app.json ya, app.json ini plugin. Kita kan waktu kemarin udah nambahin Firebase ya, React Native Firebase, kita tambahin juga Expo Image Picker ya. Nah, kita lihat, oh ini build in progress ya. Oke, kita buka. Nah, ini kita bisa cancel aja, cancel, confirm. Kita build ulang ya. Biasanya kalau build iOS lebih cepat daripada Android ya. Kalau Android itu agak ngantri lama. Kecuali kalau kita pakai yang berbayar ya. Nggak akan ada ngantri. Oke, sambil nunggu itu mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Tina mungkin katanya ada setting tanggal presensinya. Sudah dibetulkan kah? Oh, bentar ya, saya cek dulu. Juga perlu diketahui juga si app JSON ini kan dia konfigurasinya ya. Ini bisa banyak juga gitu filenya. Misalkan untuk production kita pisahin ya. Nanti si package name-nya atau bundle identifier-nya kita ubah biar nanti nggak bentrok gitu ya ketika yang versi development dan versi production gitu atau versi staging itu nggak bentrok. Dan itu bisa dilakukan ya. Contohnya yang dan pasti dilakukan kalau di real world ya, real world project itu pasti. Contohnya ini ada banyak ya config ya. Kita bisa manfaatkan app config.js, kemudian kita bisa tentukan file config mana yang akan dipakai berdasarkan environment-nya. Contohnya ini staging pakai yang app staging, gitu. Contohnya di sini ya. Kemudian production pakai yang app production. Kemudian kalau yang default-nya pakai yang dev kayak gitu.
Ini bisa banyak banyak config, dan si app.json ini di-replace dengan app.config.js kayak gitu. Dan app.json-nya dihapus. Kemudian kita bikin config-config di file berdasarkan environment yang kita tentukan. Dan ketika contohnya kita ingin bikin untuk develop untuk staging atau untuk production, nanti si identifier-nya berubah ya, misalkan ya. Nah, nanti si konfigurasi Google Service-nya juga berubah ya. Kita harus nge-create ulang di di Firebase. Kemudian project setting, kemudian ditambahin lagi aplikasinya dengan package name yang sesuai dengan konfigurasi yang kita buat. Nah, untuk kemarin yang Firestore ya, Firestore itu salah satu emang nggak didesain untuk full text search, jadi memang untuk kalau full text search ya. Karena lihat kemarin ada beberapa UI dari teman-teman kalian yang emang ada fitur pencarian ya, dan kalian akan struggling gitu ya kalau maksain Firestore untuk nambahin fitur pencarian kayak gitu. Dan biasanya kalau yang versi serverless itu kita pakai Algolia. Dan ini mahal ya, jadi Algolia ini emang bagus banget untuk searching. Cuma ya pricingnya itu lumayan kayak gitu. Emang ada yang free-nya kayak gitu ya. Cuma kalau aplikasi kalian udah mulai scale gitu ya, udah mulai banyak penggunanya, itu bakal kerasa banget kayak gitu. Nah, si Algolia itu karena mahal, maka developer itu berinovasi gitu, bikin cloningannya namanya TypeSense yang kita bisa host di server kita sendiri. Sorry, TypeSense ya, ini TypeSense. Nah, keuntungannya kenapa pakai Algolia dan TypeSense itu extensionnya itu udah ada di Firestore. Jadi kita bisa konekin ke Firestore, nanti data yang misalkan di Todoist itu bisa di mirror ke ke TypeSense gitu, untuk nanti misalkan full text search-nya, pencariannya kayak gitu. Ya, dan biasanya di sistem yang besar juga ya, kayak di bukan best practice ketika kita langsung nge-query, nge-search langsung ke MySQL gitu ya. Biasanya full text search itu ada service-nya sendiri kayak gitu. Extension ya, extension. Nah, kita bisa explore TypeSense. Nah, ini. Jadi kita tinggal install aja si TypeSense. Kita pilih project-nya. Oh, ini harus di-upgrade katanya. Jadi pay as you go ya. Continue. Keep. Oke. Oke, udah as you go ya. Jadi memang harus as you go karena dia ada cloud function. Cloud function itu emang kita harus set up project billing kita jadi pay as you go ya.
Nah, tentunya si TypeSense ini kita harus install dulu ya. Misalkan di Google Cloud virtual machine ya, VM, atau di tempat lain juga bisa kayak gitu yang accessible lewat internet. Ada kan ya dari teman-teman kalian ada yang fitur search juga di aplikasinya. Coba siapa yang ada fitur search-nya, coba mungkin boleh acungkan tangan. Dari kelompok siapa? Yang kemarin tuh yang resep ya atau yang apa ya? Lupa lagi. Nah, yang ini ya, Budi. Ini tim siapa ini? Kelompok 7. Kelompok Halo, kelompok kami, Pak. kelompok kami. Nah, ini ada search. Kalian mau pakai backend-nya apa? Firebase ya? Atau Ya, kayak Firebase gitu sih rencananya. Nah, ini ada fitur search recipe. Nah, ini mau fitur search-nya udah kebayang pakai apa? Jujur belum, Pak. Belum. Ya, tadi ya saya kasih tahu kalau di Firestore itu agak susah kalau full text search ya, karena memang tidak didesain untuk itu. Jadi kalian bisa gunain kalau untuk di tugas ini mungkin yang lebih simpel sih Algolia ya. Jadi kalian nggak usah setup server. Jadi serverless gitu ya. Algolia. Kalau enggak pakai TypeSense gitu. Ya ada yang lebih apa namanya? Kayak Apache Solar gitu ya. Atau Elasticsearch ya. Nah, ini salah satu yang mungkin digunakan ya sama startup-startup besar kayak gitu. Cuma kalau ya untuk versi serverless atau versi yang sederhana itu ada Algolia. Ini kalian bisa install langsung di Firestore juga ada ya extensionnya atau TypeSense. TypeSense ini memang harus di setup dulu servernya karena ini memang ada apa self hosted gitu ya, bukan serverless. Berarti enaknya lebih pakai Algolia kali ya, Pak? Ya, pakai Algolia. Cuma ya kalau nanti aplikasi kalian ya kalau udah banyak user ya masa nggak bisa bayar gitu ya Algolianya gitu. Paling ya ini TypeSense ini alternatif dengan Algolia jadi bisa pakai komponen yang sama dengan Algolia. Cuma backend-nya aja yang berubah gitu. Dia bahkan dimention juga di Google I/O ya input output developer keynotes nih. Ini memang keren gitu. Kalau menurut saya ini bagus banget pencariannya. Nah, alternatif to Elasticsearch ya, dan alternatif to Algolia.
Oke, kita lihat kembali ya, hasil build kita udah berapa progress-nya, udah sampai mana? Oh, masih in progress ya. Ya, sepertinya ini kita akan lanjutkan mungkin di hari Kamis ya untuk storage ya. Jadi kita upload gambar dari handphone dan kita simpan di cloud storage gitu. Oke. Mungkin untuk materi kali ini kalau ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf atau Teh Atina, mangga. Ya kan, kalau dari saya sih ini masih ada yang belum presensi, jadi disegerakan ya. Mau saya send to stack soalnya. Yang ini ya Teh? Bukan. Kok absen semua? Bukan. Tadi itu yang tadi saya salah setting. Di halaman 3. Udah page ketiga, Bang. Ya. Oke. Silakannya dilihat kalau udah gak ada yang bermasalah, kita akan sync ya Teh.